Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita, baiklah kita dengar firman Allah yang akan saya bacakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai 14. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan kesaksian kitab Injil Matius ini, maka kita ingat bahwa tatkala Yesus ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, Dia memberikan banyak pengajaran yang sungguh berarti. Dan pengajaran-pengajaran itu begitu bermanfaat untuk menolong sehingga kita benar-benar hidup sebagai manusia gambar Allah. Sehingga kita tidak dapat mencederai hari-hari hidup kita dengan praktik kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, umat manusia. Dengan demikian kehadiran Yesus sesungguhnya sungguh begitu luar biasa dan bermakna bagi kehidupan kita umat percaya. Mari coba kita perhatikan pengajaran yang ada pada pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ini. Seringkali kita berharap bahwa ada seseorang yang hidup di sekitar kita dan kita berharap bahwa kehadirannya dapat menemani kehidupan kita. Kiranya dia menjadi pribadi yang bisa dapat mendengar keluh kesah kita. Kiranya dia menjadi pribadi yang begitu mengasihi dan menyayangi kita. Dan manakala hal-hal yang kita perlukan itu tidak dihadirkan oleh orang yang ada di sekitar kita, maka akan muncul rasa benci dalam diri kita terhadap kehidupan sesama yang ada di sekitar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sementara kita sendiri begitu pasif, kita hanya mengharapkan untuk orang bisa dapat berbuat baik kepada kita, melakukan sesuatu yang menolong kehidupan kita, menyenangkan kita.
Tetapi kita sendiri begitu pasif dan tidak dapat melakukan sesuatu untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Kalau sekiranya perilaku ini ada pada kita, maka sebenarnya kita adalah orang yang bermasalah dengan diri kita sendiri. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada kita pada ayatnya yang ke-12 tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian, pengajaran ini mau mengingatkan kepada kita bahwa jangan pernah kita berharap bahwa orang-orang di sekitar kita akan menemani kita, mengasihi kita, mendengarkan keluh kesah kita, memberikan sesuatu kepada kita, menolong kehidupan kita, membantu kita. Sementara kita adalah pribadi yang pasif tanpa kita melakukan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus sedang mengingatkan kepada kita untuk kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois di dalam kehidupan ini. Karena itu, hari ini kita harus berefleksi. Apakah kita sedang hidup atau kita masih hidup sebagai orang yang egois, yang mau menang sendiri, yang mau dihormati, yang mau ditolong oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita sendiri tidak dapat berkontribusi apa-apa terhadap orang-orang di sekitar kita? Apakah hari ini kita sedang menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang begitu tertutup terhadap orang-orang di sekitar kita, dan kita berharap bahwa orang lain dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perhatikan pengajaran Yesus yang begitu luar biasa ini bagi kehidupan kita. Kalau kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-35, di sana kebenaran firman Allah menegaskan kepada kita, kita harus hidup dalam dunia ini bukan hanya sebagai pribadi yang menerima, tetapi kita juga harus hidup sebagai pribadi yang memberi. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 dengan jelas menegaskan itu. Atau kita bisa perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Hidup untuk menolong, bukan untuk ditolong. Atau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Hidup untuk bukan untuk dilayani. Di sini kebenaran firman Allah sedang mengingatkan kepada kita untuk kita mesti menjadi pribadi-pribadi yang aktif, berkontribusi kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan kontribusi yang kita hadirkan itu bukan hanya terhadap orang-orang yang pernah menolong kita, yang membantu kita, tetapi justru kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang membenci kita sekalipun. Kita harus berkontribusi baik terhadap kehidupan mereka. Karena firman Allah juga menegaskan kepada kita, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan,
tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian, pengajaran Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hati kita harus mengalir cinta kasih yang tulus dan murni setiap saat di dalam seluruh hidup kita. Mari kita berefleksi. Apakah hari ini kita sedang merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Merasa terganggu dengan perkataan orang-orang di sekitar kita, atau tindakan-tindakan yang dihadirkan oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu itu kemudian membuat kita menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang negatif terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari kita perhatikan pengajaran Yesus dalam bacaan tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selanjutnya kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Bagian ini sebenarnya sekaligus juga merupakan kritik dari kehidupan dan tata cara hidup yang tengah berlangsung dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Bahwa untuk memasuki sebuah kota di Israel, para pembesar itu biasanya memasuki gerbang utama. Sedangkan rakyat miskin, rakyat jelata, para budak hanya bisa dapat melalui pintu yang sempit. Dengan praktik hidup yang demikian, sebenarnya ada perasaan, rasa angku, rasa sombong, rasa dihormati yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Sebab setiap orang begitu merindukan bahwa dia dapat dihormati, dia dapat disaksikan, disenangi, disanjung. Tetapi dengan pembagian jalan yang demikian, ada kelompok yang tidak dihormati, yang tidak mendapatkan tempat di hati setiap orang. Karena itu, melalui pengajaran ini, Yesus sebenarnya sedang mengingatkan bahwa setiap orang mesti dihormati, siapapun status hidupnya. Semua orang punya hak yang sama. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Dan karenanya semuanya harus mendapatkan penghormatan. Harus dihargai dan dikasihani. Dikasihi, diberi tempat yang layak, di mana orang lain dapat merasakan dan menikmati itu dalam hidup mereka. Tidak boleh ada yang disepelekan, tidak boleh ada yang disingkirkan, ada yang diabaikan dalam sebuah persekutuan bersama, dalam satu komunitas lingkungan hidup bersama. Jika masih terjadi pembedaan-pembedaan di antara kehidupan bersama, maka sesungguhnya kita sedang ada dalam sebuah tata krama hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kita masih sedang mengabaikan orang lain dan mengutamakan yang lain di dalam kehidupan kita. Kita ingat Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada lagi orang merdeka dan hamba.
Semua kita sama di hadapan Tuhan. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita dapat berefleksi di dalam hidup ini. Apa kita sedang hidup di dalam satu tata krama hidup yang sesungguhnya sedang memisahkan antara kita dengan orang lain, ataukah kita sedang saling menerima dengan tulus seorang dengan yang lainnya? Kita harus menyadari dengan benar bahwa hari ini kita hidup perlu teman. Kita perlu ada yang lain di sekitar kita. Kita perlu saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Perhatikan sebuah bangunan yang megah yang berdiri, yang bisa di dalamnya dapat kita huni. Sebuah bangunan yang megah yang berdiri, sesungguhnya itu dikerjakan oleh mereka yang hidup sebagai para buruh, para tukang, mereka yang menikmati debu, mereka yang berkeringat, mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Mereka begitu memberi diri untuk menyediakan sesuatu yang berarti demi dan untuk kehidupan orang lain. Dengan demikian, kita harus sadar bahwa semua kita berharga bersama di hadapan Tuhan. Kalau hendaknya kita segera mengalami pertobatan kalau sekiranya kita sedang memiliki praktik hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kita umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini hamba mau berdoa untuk seluruh persiapan para abdi Allah, para pelaku pelayanan dalam gerejamu yang akan mengangkat pelayanan dalam ibadah utama di kebaktian minggu besok. Tuhan Yesus berkati persiapan seluruh pelaku pelayanan, juga seluruh umat Tuhan. Roh Kudus tetap menggerakkan mereka untuk ambil bagian dalam ibadah bersama, sehingga semua kami, baik sebagai pelaku pelayanan maupun umatmu yang mengambil bagian, semua kami diberkati oleh Tuhan pelayanan yang berlangsung pada ibadah utama besok. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat dan ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Shalom.